Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang ibu-ibu semuanya. Ya, Bu. Apa kabar, Bu? Baik, Bu. Terima kasih ibu-ibu semua ya sudah hadir pada pertemuan bulanan kita hari ini. Kami paham ibu-ibu semuanya itu sibuk di rumah, sibuk menyiapkan kebutuhan untuk anak dan suami. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu, hari ini kita melanjutkan materi kita pada bulan lalu ya Ibu ya, yaitu kita membahas hari ini modul 4 perlindungan anak, sesi ke-11 Bu, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak. Namun sebelumnya Ibu-ibu, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada bulan lalu? Saya, Bu. Iya Ibu Dinda, apa itu Bu? Kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Iya Ibu. Masih ingat Ibu ya? Ibu-ibu semuanya, agar lebih memahami tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan kita pada materi hari ini, mari Bu kita lihat flip chart yang pertama di belakang ini. Ibu-ibu ada yang bisa baca? Saya, Bu. Iya Ibu Uni, silakan. Tujuan pembelajaran: peserta diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Indikator keberhasilan: peserta mampu menjelaskan pengertian hak-hak anak, menjelaskan klaster hak anak, menjelaskan pengertian kekerasan perlakuan salah, menjelaskan jenis, contoh, dan dampak kekerasan perlakuan salah, melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual, mempraktikkan cara pencegahan penanganan kekerasan perlakuan salah di dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat, memahami pengertian anak istimewa, dan mempraktikkan cara pencegahan kekerasan dan perlakuan kepada anak istimewa. Sudah Ibu Uni? Sudah, Bu. Terima kasih Ibu Uni. Aplaus untuk Ibu Uni, Ibu. Ibu-ibu, untuk hari ini saya ada permainan sekaligus tugas untuk ibu-ibu ya. Saya akan membagikan beberapa gambar Bu. Di sini ada banyak gambar ya. Di sini ada terdiri dari perlakuan baik dan perlakuan buruk Bu di sini. Jadi ini saya bagikan ke ibu-ibu, ke ibu. Jadi Bu, instruksinya ya dari gambar yang telah Ibu terima, silahkan Ibu teliti mana yang termasuk perlakuan baik dan mana yang termasuk perlakuan buruk ya Bu. Saya mulai dari Ibu Uni. Ibu Uni bisa ditunjukkan gambarnya satu. Itu sedang apa Ibu gambar itu? Anaknya disuruh keluar. Suruh keluar sama ayahnya ya Bu ya. Itu perlakuan baik atau perlakuan buruk Bu? Perlakuan buruk. Iya Bu, tepat sekali. Bu Dinda, itu apa itu Bu? Ibunya menyakiti anak, Bu. Iya, itu perlakuan baik atau perlakuan buruk Bu? Buruk, Bu. Iya, tepat sekali ya Bu ya. Ibu Dewi, Ya. selanjutnya Ibu Dewi, bisa dilihatkan gambarnya Bu? Bisa, Bu. Itu apa Ibu? Ini gambar mendengarkan anaknya sedang bercerita. Iya ya Bu, ya itu termasuk perlakuan baik atau buruk Bu? Baik, Bu. Iya baik. Jadi ibu-ibu sudah paham ya bagaimana perlakuan baik dan perlakuan buruk? Sudah, Bu. Ya, terima kasih ibu-ibu. Aplaus untuk kita semua Bu. Ibu-ibu, perlakuan baik adalah mereka yang melakukan tindakan sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya, dan perlakuan buruk adalah tindakan yang merugikan kepentingan anak ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian,
Kita akan melihat pengertian terhadap anak seperti flip chart di belakang ini ya Bu ya. Bisa dilihat Bu? Bisa Bu. Ini Bu, pengertian kekerasan terhadap anak flip chart 5 ya Bu ya. Ini saya aja yang bacakan ya Bu. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Ini pengertian menurut Permenek TP dan PA nomor 2 tahun 2010 tentang Trans PPKTA ya Ibu. Kemudian Ibu, setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, psikis, seksual, ya. Kemudian Ibu-ibu, setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak. Perlakuan salah itu Ibu-ibu, segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab atau kuasa atas dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak ya Bu ya. Inilah pengertian perlakuan salah. Ibu-ibu, agar kita lebih memahami bagaimana anak istimewa itu, ayo kita lihat pengertian anak istimewa ya Bu ya. Ini ibu-ibu pengertian anak istimewa. Ada yang bisa baca? Saya Bu. Iya, silakan Ibu Dinda. Anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan baru dan potensi yang ada pada dirinya. Ya, Ibu. Untuk lebih memahami bagaimana itu anak istimewa, kita lihat cuplikan video film berikut ya Ibu-ibu. Seperti Gendut yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kaki. Jelas Ibu-ibu videonya? Jelas Bu. Terima kasih ya Bu sudah menyimak videonya. Ibu-ibu, ada yang bisa melihat potensi apa yang dapat dilihat dari Getun? Saya Bu. Iya Ibu Dewi, apa itu Bu? Tentang menyerang meskipun serba kekurangan. Iya Ibu, tepat sekali. Aplaus untuk Ibu Dewi Bu. Ibu-ibu semuanya, apakah di daerah ibu-ibu terdapat anak yang memiliki kondisi seperti Getun tadi? Tidak ya Bu ya. Ibu-ibu, Getun adalah contoh dari anak istimewa. Istilah anak dengan kecacatan atau disabilitas dapat disebut sebagai anak istimewa, Bu. Ibu-ibu, walaupun Getun itu anaknya serba kekurangan, tidak ada tangannya ya Bu, tapi itu tidak menutup dia dapat berprestasi. Buktinya di sekolah dia bisa masuk ke grup inti musik ya Bu ya, tetap bisa bermain piano. Begitu juga dengan prestasi di sekolahnya. Getun selalu ranking 1 kan Bu. Jadi ibu-ibu, keterbatasan fisik atau disabilitas itu tidak menghalangi seseorang untuk tetap eksis ataupun tetap nomor 1 di lingkungannya ya ibu-ibu. Ya Bu. Apalagi kita ini lengkap ya Bu ya fisiknya. Jadi kita jangan mau kalah dengan semangat Getun tadi. Ya kan Bu? Ya Bu. Ibu-ibu, untuk penutup, mari kita lihat kesimpulan dari sesi kita hari ini ya Bu ya. Seperti ada di flip chart berikut. Ibu-ibu, ada yang bisa bantu saya baca? Saya Bu. Iya Ibu, ini silahkan. Kesimpulan pembelajaran, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, siapapun bisa menjadi pelaku bahkan orang terdekat. Orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan mulai antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat aman,
melaporkan ke RT, RW, polisi, dan polisi setempat, menghubungi lembaga layanan setempat seperti TEPSA 1500771, P2TP2A, PPA, atau hotline polisi KPAI 021319015556 dan 021319014446, dan pengaduan KPP dan PA 081212575123. Iya Ibu Uni, terima kasih Ibu Uni sudah bersedia membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini. Aplaus Ibu untuk Ibu Uni. Ibu-ibu, saya ada tugas untuk ibu-ibu sekalian ya, tugas rumah. Yang pertama ibu-ibu, silahkan ibu-ibu menyampaikan hasil pembelajaran pada hari ini kepada keluarga dan juga lingkungan tetangga ya ibu-ibu. Siapa tahu mereka juga membutuhkan informasinya. Dan yang kedua ibu-ibu, silahkan kerjakan pekerjaan rumah yang ada dalam buku pintar halaman 31 yang sudah saya berikan kepada ibu-ibu ya ibu. Silahkan dikerjakan ya ibu di rumah. Nanti bulan depan saya lihat ibu dan kita cek bersama bagaimana ya ibu hasilnya. Ibu-ibu semuanya, ibu-ibu harus bersemangat untuk melindungi anak dari kekerasan yang ada di luar ya Bu. Jangan segan-segan untuk melihat misalnya ada di sekitar kita anak-anak yang diperlakukan kasar. Tadi ibu-ibu sudah lihat ya, ada yang beberapa yang bisa ditelepon. Di kesimpulan kita tadi ya Bu ya, ada yang beberapa yang bisa dihubungi kalau kita ada melihat perlakuan salah pada anak ya. Ibu-ibu, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sesi 12 tentang penelantaran dan eksploitasi pada anak. Nah, ibu-ibu penasaran? Penasaran. Untuk itu jangan lewatkan pertemuan kita bulan depan ya Bu ya. Ya Bu. Ibu-ibu, akhirnya saya meminta maaf apabila saya ada salah kata ataupun perbuatan selama pembelajaran kita pada materi hari ini. Ya Bu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus untuk kita semua ibu-ibu.